Sama ini loh, kalau anak kita belajar musik, jangan lupa diajak ke konser. Misalnya dia belajarnya lagi masih belajar piano klasik, ajakin juga ke konsernya orang piano yang lagi piano klasik, ada Skarlan gitu misalnya kalau lagi konser gitu ya. Karena kan anak-anak ini nggak punya bayangan nanti ujungnya kayak apa gitu kan. Mereka belajar kan bosen ya, belajar mau nari ya, mau musik, mau nyanyi, mau apa tuh kan bosen gitu kan, gitu aja gitu. Jadi harus ada motivasinya gitu supaya mereka tahu oh nantinya mereka tuh bisanya kayak begini gitu. Atau misalnya ternyata setelah mereka main musik, mereka belajarnya klasik gitu, terus ngelihat orang konser klasik, kayaknya kok kurang tertarik ya, kayaknya lebih seneng yang jazz. Nah kan jadinya kan kita bisa belajarin juga hal yang lain gitu kan. Benar. Mm-mm. Yang ikutin live ada pertanyaan, kalau saya ada yang mau ditanya monggo Oh, langsung halo, aja. Boleh. silahkan. Ada nggak ya? Coba kita lihat. Kalau ada yang mau nanya langsung diketik aja. Mm-mm. Kita sih ngobrol-ngobrol aja. Ini sih pengalaman ya, di pengalaman waktu gue suka, kan gue suka apa ngetes minat bakat anak-anak SMA kan. Ya. Ada beberapa yang senengnya sport, senengnya art, senengnya performing arts gitu. Cuman orang tuanya masih ragu-ragu banget untuk beneran mereka terjun ke bidang itu Oke. gitu. Terus, Orang tuanya open mind sebenarnya gitu ya. Dari open minded, cuman mereka minta selalu ada backup hmm, gitu. Nah, gue juga setuju nih ada backup gitu. Makanya gue minta si Alisa itu belajarnya fashion business on the side. Kalau misalnya gue bilang kalau dia mau belajar desain, mau desain apapun, mau baju, sepatu, apapun terserah gitu. Cuman ada backupnya gitu. Nah, biasanya gue suka minta mereka untuk belajar manajemennya. Jadi performance. Jadi gue udah beberapa tuh ngirim tanda kutip anak belajar di London kebanyakan. Itu belajar performing arts. Sorry, belajar performance management. apa sorry? Belajar performance management. Oh, professional management. Iya. Jadi mereka tetap bisa main musik, tapi atau tetap bisa nari kan ada yang balerina gitu ya. Tapi mereka tahu how to produce atau how to manage-nya gitu. Dan umumnya mereka happy banget gitu, karena kan biasanya kan kalau di sekolah performance management masih ada performing arts-nya atau musiknya gitu masih tetap ada kan, mereka kan tetap harus bisa gitu ya, tapi manajemennya diajarin gitu, jadi mereka merasa bahwa itu perfect balance gitu, jadi mereka bilang nanti ya kalau nggak laku masih bisa jadi manajer tante gitu. Iya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini posisi performance manager itu sangat diperlukan karena pelaku seninya banyak, cuman yang manage itu nggak banyak sebenarnya. Justru kalau makin banyak SDM yang bagus buat performance management bagus Iya. banget. Dan Karena itu susah sebenarnya. Bagian jadi kalau di produksi film kan ada dua dua apa ya dua 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 kategori lah, ada anak produksi, ada anak kreatif gitu. Jadi kalau yang paling tinggi produksi itu produser, yang paling tinggi kreatif director, sutradara. Jadi sangat-sangat ini. Jadi sebenarnya kan bagian produksi ini tanggung jawabnya adalah men-serve, make sure anak-anak kreatif ini bisa kerja dengan enak. Intinya tuh gitu. Nah, produksi itu harus make sure. Jadi ya harus ngurusin scheduling, ngurusin lokasi yang benar gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, anak-anak kreatif jadi bisa bekerja dengan nyaman. Intinya tuh produksi ngurusin itu. Nah, penting banget karena yang ngurusin segala macam tuh, schedule, lokasi, duit-duitan gitu. Habis itu iya gitu-gitu. Jadi sangat vital sebenarnya proses. Betul. Dan kalau misalnya mereka bisa bidang itu kan jadinya mereka bisa lebih mudah buat mereka untuk mengerti kan. Misalnya mereka bisa musik gitu dibanding manajer musik yang nggak bisa main musik gitu loh. Ya, kan lain gitu pasti soulnya gitu ya. Jadi memang kalau menurut gue boleh tuh gitu. Pernah juga gue ngetes anak minat bakat, dia artnya jago banget, jago gambar, pokoknya keren banget lah gitu gambarnya. Dia dapat ke New York gitu sekolah, terus udah gitu dia nanya, nanti aku ngambilnya apa ya gitu, terus gue bilang ya kamu kalau misalnya mau ngambil dia kan sebenarnya painting, kalau ngambil painting nggak apa-apa, ambil painting aja, tapi
kamu ambil di salah satu mata kuliahnya adalah jadi kurator. Gitu. Jadi kamu bisa pakainya di dua belah pihaknya gitu. Nah, terus dia udah lulus, sekarang kerja di Bali dan ternyata memang lebih banyak mengkurasi. Dia bilang seneng banget gitu. Jadi kalau dia termasuk, jadi kalau bikin pameran dia bisa mamerin karyanya sendiri dan dia bisa mamerin karyanya orang lain yang dia kurasi gitu kan. Gitu. Jadi gue juga suka usul gitu sih kalau misalnya ada orang yang memang seneng banget art, kurator tuh kan juga jarang ya. Ya, jadi posisi itu juga posisi yang diperlukan memang. Kan kurator tuh jarang loh, dan kalau orang nggak bisa gambar nggak bisa jadi kurator loh, ya kan? Nggak ada soulnya gitu. Ini ada pertanyaan ini, bagaimana cara taunya kita suka art? Gimana cara taunya kesukaan si anak? Kita suka art gitu. Itu ya? Kalau dari kecil tuh misalkan. Kenapa? Mesti dicoba. Mesti dicoba memang. Jadi memang kita jadi orang tua tuh memang rada repot sih ya kalau anaknya masih lebih kecil gitu. Karena disitulah saat kita nyari. Jadi dulu tuh waktu anak-anak gue masih TK, itu tuh gue coba-cobain aja gitu. Gue cobain nari udah pasti. Standarnya kan nari, musik, gambar. Gue cobainnya tiga-tiganya gitu. Gue cobain tiga-tiganya. Terus gambarnya nyangkut, narinya yang kecil yang nyangkut, yang gede enggak. Nah, terus pas main musik nih, sama satu lagi sih, kalau nyari guru les cari yang bagus ya. Maksudnya cari yang emang objektif, yang emang senang anak bisa ngajarin, bisa menularkan emosinya gitu ya ke anak, sama nggak cuma nyari duit aja. Kan kalau misalnya dia cuma nyari duit aja, pokoknya dia dapat murid gitu kan. Betul. Jadi gue inget banget tuh waktu anak-anak gue dua-duanya belajar main piano, gurunya tuh temen gue gitu. Dia nanya, di target lo apa buat anak-anak? Terus gue nanya, gue langsung nembakin, kenapa menurut lo gak bakat ya anak-anak gue ya? Gitu kan. Terus dia bilang, iya sih, dia bilang kayaknya kalau lo kepengen mereka sampai jadi pemusik, kayak ya pemusik lah gitu ya. Jadi yang konser-konser piano atau apa, itu kayaknya agak kurang dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma mau belajar, mengembangkan artnya sih ya pasti ya bisa aja. Gitu. Terus gue bilang, ya udah gitu, terus ya udah nggak apa-apa gitu, maksudnya yang penting mereka seneng aja gitu kan. Tapi gitu sih, memang nggak lama terus mereka agak kurang happy, malah emang lebih seneng gambar sama gambar sama nari itu yang kecil. Kalau yang gede kan akhirnya gambar sama olahraga kan. Ya sih, tapi emang kelihatan sih, kita emang harus cobain ya sama kayak olahraga. Harus cobain, harus nyobain satu-satu lagi kan. Ikutin itu gitu, soalnya tahu juga sih. Habis itu memang harus peka, kita harus bisa ngelihat juga sih ya, maksudnya kalau emang kayak anak gue yang tadi gue cerita, yang kedua yang kecil tuh emang kecil udah nggak ada yang nyuruh gitu, ambil lagi nonton TV dia ambil kertas ditiru gitu orang di TV-nya ya, gambar gitu ya, gambar yaudah gitu, seneng nyanyi. Udah gue lesin resonans kalau musik nyanyinya, kalau yang musiknya gue lesin YPM gitu, yang oke lah gitu. Ingat banget ya, satu SMA gue, teman angkatan gue itu salah satu gitaris klasik yang bagus di Indonesia gitu, si Sudirman Lerman. Jadi dia waktu SMA tuh sering banget tidur di kelas, malas banget. Udah pusing kali ya kalau yang benar-benar nyuni banget gitu, kalau ngikutin sekolah udah nggak bisa. Habis itu lulus SMA langsung ke Vienna, langsung sekolah musik aja gitu, langsung ke Europe, udah jadi salah satu lah untuk gitar klasik ya dia. Iya. Nah itu kan kelihatan tuh kalau misalnya memang suka, terus dia suka banget dia belajar itu gitu kan ya. Kan ada yang emang kadang-kadang anak-anak kan cuma seneng SMA, ngeband gitu kan. Habis itu udah cuma buat hobi gitu. Nah dari situ kan dia juga bisa belajar kan bahwa ini. Tapi emang bener juga sih lo bilang tadi, kalau kita memang mesti nunjukin ke mereka, ini loh kerjaannya gitu kan. Dulu tuh juga si Alisa emang suka gue ajakin ngobrol juga gitu waktu di bidang fashion kan. Kayak gimana gitu. Terus dengan dia udah belajar 1 tahun, dia udah punya kesempatan juga buat nginterview fashion designer gitu. Terus dia bilang dia emang makin mantep, ternyata dia lebih seneng fashion marketing gitu. Dan sekolahnya pun itu ya
yang gue pilihin itu bukan sekolah yang dia pilih itu bukan sekolah yang teori loh. Jadi Manchester Metropolitan University ini yang modenya lebih aplikasi gitu. Jadi dia memang kemarin tuh tingkat 1 aja dia belajarnya tuh udah tugasnya tuh nge-rebranding Calvin Klein gitu. Jadi sangat sangat praktikal ya. Kreatif ya. Jadi memang ini Metropolitan University yang di London juga ada ya? Ya kan sama kan itu? Sama kayaknya mungkin satu grup ya. Iya, Metropolitan University. Bagus itu kalau yang di London sekolah filmnya juga bagus Metropolitan University. Iya, mereka emang sangat, ya emang praktikal sih ya, memang ini. Teman kadang-kadang kata si Alisa gini, suka bingung aja kalau gurunya sangat kreatif gitu, karena nggak jelas dirinya maunya apa gitu kan. Jadi gurunya nggak bisa menjabarkan dengan dengan angka atau dengan beneran yang diharapin tuh apa gitu. Jadi kamu kerjain aja sekreatifnya kamu gitu. Terus karena mereka anak-anak bisnis sebenarnya, dan gue lihat jadinya memang dia emang lebih ke bisnis gitu ya. Mereka nanya maksudnya tuh gimana gitu. What do you want gitu kan? What do you expect us to do gitu. Kreatif, oke, kreatifnya sampai gimana gitu. Jadi kadang-kadang sama gurunya suka bingung. Iya. Di ini kita udah berapa menit, Di? Gue takut kan 1 jam otomatis mati ya? Ini udah menit? Iya, 1 jam otomatis mati. Sekarang jam 15 menit lagi. Oh ya udah, oke. Ya, gue pernah lupa putus. Ya, tapi memang satu tips lagi kalau anaknya kan banyak ya, ada di ini kita bisa ikutin kursus-kursus spesifik gitu. Betul. Atau master kelas gitu. Master kelas itu kan spesifik subjek gitu, ntar dengan yang master kelas biasanya sih pendek-pendek, ada yang beberapa hari, ada yang mungkin 2 jam 3 jam gitu, bahas spesifik yang dia menarik gitu. Nah, apalagi kalau di Europe banyak banget ya. Gue pernah ikut beberapa course pendek gitu di salah satu festival di London. Bagus ya, maksud gue di sana itu kan karena ya sudah lebih maju, bisa ada specific niche subjek yang kita suka banget. Betul. Gitu. Jadi, betul. Jadi nggak ada gitu. Jadi kita ambil yang kita suka, kita ambil gitu. Gitu. Sekarang anak-anak juga nggak usah khawatir loh, nggak usah sampai ke London ya kan. Kita kan sekarang dengan kemajuan teknologi ya, yang kursus online course kan juga banyak banget kan yang sangat spesifik, yang aneh-aneh buat yang dia nggak biasanya ada gitu kan. Dikasih juga. Jadi memang kalau gue suruh ini mumpung anak-anak lagi pada libur, suruh ngikut-ngikut aja tuh kelas-kelas itu. Iya. Jadi mereka tahu kan. Jadi mereka tahu kayak apa sih sebenarnya gitu. Soalnya kan kadang-kadang anak-anak ini nggak ngerti ya, dia cuman pemikiran mereka aja, bayangannya mereka gitu kan. Iya benar. Gue juga tiap tahun kan bikin workshop film pasti selalu. Nah cuman tahun ini kayaknya gue bikin online nih, bulan Agustus gitu rencananya, kelas kita bikin online. Jadi misalkan gue mau bikin script writing, habis itu mau bikin kamera operation gitu. Nanti gue bikin online rencananya. Agustus. Iya, sekarang kan apa-apa online ya. Jadi maksudnya kan lebih gampang lah buat kita juga kan. Misalnya kita tinggalnya di daerah, nggak bisa ke Jakarta gitu kan. Dengan adanya online, bisa belajar kemana-mana kan. Benar. Habis itu satu yang menarik ya, di Indonesia ini udah makin banyak SMK yang podcast gitu. SMK yang kejuaraannya, tapi juara art gitu. Jadi salah satu editor di kantor gue anak SMK broadcast gitu, dan bagus, maksudnya siap pakai, tenaga siap pakai gitu ya. Iya. Kayak anaknya si Sari itu, si Yudis kan dia juga SMK kan? Iya, betul. Gue pernah sih ketemu waktu itu, kita kebetulan ada kerjasama dengan sebuah SMK karena kita lagi ngerekrut orang gitu ya, banyak. Itu orang anak-anak grafis desainnya bagus-bagus loh. Terus anak-anak desain yang dari sekolah SMK yang fashion tuh juga bagus-bagus loh mereka tuh. Gak usah yang gitu ya, yang SMK yang terapis spa, kan ada tuh yang di mana, Kudus ya. Itu video video presentationnya mereka tentang dirinya mereka aja keren banget kok. Itu anak SMA nggak bisa loh pasti bikin kayak gitu. Iya, makanya. Bagus banget how they present themselves. Terus mereka bilang ada yang makeup artist, ada yang
apalah gitu ya. Keren banget gitu. Namanya juga bilang, emang kalau misalnya udah tahu ada apa anaknya memang senengnya sesuatu gitu ya, mendingan ke SMK aja lebih siap pakai. Iya, benar-benar. Mm-mm. Kita udah mesti wrap up belum nih? Masih ada ya waktu? Atau mendingan wrap up aja? Gue nggak Masih 14 menit. Oh, masih 14 menit. Takut kenapa? Masih masih 14 menit gitu. Nah, belajar psikologi ya, yang gue pelajari, yang gue dapat gitu di belakangan ini, karena kan gue belajar apa namanya creative writing kayak gitu-gitu kan, karena si pandemik ini gitu ya, dan harus di rumah belajar bikin copywriting gitu untuk Instagram kayak gitu-gitu. Yang gue lihat tuh ternyata belajar psikologi itu tuh sangat berguna ya untuk kalau misalnya memang kita kawinkan tanda kutip dengan bidang-bidang lain. Memang betul Ya, banget. dengan komunikasi, dengan apa namanya, dengan menulis, dengan art pastinya kan, dengan Banyak directingnya nggak sih, lo merasa tertolong nggak sih karena lo lebih mengerti human ini gitu, human traits. banget. Gue kan mulai 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 karirnya pertama kali kan nulis. Jadi gue writer buat TV program. Nah, saat gue bikin nulis story itu gue udah bisa ngebayangin adegan gini Hmm. efek nonton apa. Habis itu apa? Kalau gue bikin karakter, gue bisa agak agak make sense lah gitu ya, nggak Mm-mm. bikin Nggak aneh sembarangan. banget ya. Habis itu karena kan emang dari zaman ya di zaman kuliah senang senang nonton teater nonton apa gitu dan memang jadi gue cukup merhatiin acting gitu kan jadi kalau nggak ada actor apa gitu ngomongnya gue bisa on point gitu loh enak habis itu bisa Mm-mm. nge-feel Mm-mm. apa kalau gue kan lebih senang jadi gue sometimes juga suka motret gitu kan motret yang buat komersial juga jadi bukan hobi dong sometimes gue ngerjain motret orang gitu ya dan gue memang lebih senang motret orang nah di situ gue tuh gampang banget leveling langsung connect ke orangnya gitu Hmm. Betul, betul, tak betul, iya. gitu langsung gue dapet his best expression gitu habis itu kayak uh, kalau gue pernah ngerjain salah satu dokumenter gitu ya buat tentang apa tentang refugee jadi refugee remaja gitu it's quite intricate gitu subjeknya refugee remaja yang dari Afghanistan dari Myanmar yang di Indonesia gitu itu gue gampang banget gitu Hmm. Makanya. mereka nerima untuk cair gitu jadi apa ya kita sebagai manusia tapi juga interacting as human tapi maksudnya psikologinya kepake banget Kepake, iya. Jadi sebenarnya sih gue agak ini sih setuju, maksudnya mestinya kalau misalnya yang belajar art ini paling enggak belajar human behavior ya gitu kan, gak usah teori psikologi yang aneh-aneh gitu kan, atau nggak usah psikopatologi gitu loh, nggak usah sampai di situ, tapi paling enggak belajar dasar-dasar human behavior aja tuh pasti kepake banget deh. bener sih bener kepake banget karena ya Mm-mm. paling nggak ya itu tadi jadi make sense lah gitu kan Make tapi sense, kalau iya, iya. bikin apa yang nggak make sense kan langsung langsung audiens langsung ambil jarak dari ceritanya Iya, betul, betul, paling enggak, iya betul, makanya. iya ini ada kalian nih mahasiswa psikologi juga iya dia Oh, iya, jadi memang nggak ada salahnya kok, belajar psikologi itu sangat tepat. iya Apalagi kalau kita kreatif dan mengawinkan dengan bidang-bidang lain. nah misalnya bakal mereka apa ada anak lo yang udah di Manchester berarti tinggal di apa kayak dormitory gitu atau Enggak, dia tinggal uh, apa sih, nyawa kayak studio gitulah. ya ya oke enak sih di sana sih bersih ya Manchester mau oke lah apa Manchester sekarang belakangan agak lebih jorok ya, tapi belakangan ya, sih jadi kayaknya ya dia agak ya lebih bersih ya bersih Jerman lah ya Jerman bersih Belanda Jerman kayaknya bersih ya. Belanda Swiss Mm-mm, mm-mm, itu mm-mm, lebih lebih decent Inggris, Prancis, Italia itu kan rada-rada ini ya. Spanyol lebih campur Oh, gue agak-agak kaget juga sih pas pertama kali. Hah, gitu. ya. Perasaan Kelapa Gading lebih bersih. Iya, sih emang kayak gitu. Tapi sebagian daerah emang doji-doji juga sih. Iya, gitu. Jadi ya begitulah. Cuman sih untuk belajar manajemen kan itu tempat yang tepat juga lah ya untuk
Dan kalau gue sih, ya kan, dan gue tuh lucu loh, gedung sekolahnya tuh juga keren banget gitu, yang sangat fashionable lah gitu. Oh, udah masih gedung tua atau udah baru, gedung baru? Gabungan. Oh, Jadi ada dia kebagian. kalau yang sekolahnya yang fashionnya, yang School of Fashionnya itu kan yang terkenal kan itu kan si School of Fashionnya itu kan, itu gedungnya tuh kayak gedung tua gitu, tapi di dalamnya tuh dibikin modern gitulah, keren. Kalau bagian bisnisnya itu gedungnya gedung baru dan sangat business like. Ah, nice. Oke. Nah, oh, jadi dari gedungnya aja tuh udah kelihatan lah gitu, beda sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Habis itu nanti rencananya habis lulus gitu mau coba kerja di sana terus atau mau balik atau gimana rencananya? Udah ada Nggak tahu bayangan? ya, belum ada bayangan. Cuman menurut gue sih kayaknya ekonominya Asia tuh lebih bagus ya daripada Eropa ya. Sebenarnya sih sekarang Mm-mm, mm-mm. Jadi kayaknya sih kalau dapet Alisanya kepengennya tuh Hong Kong gitu-gitu. ya fashion inilah fashion Mm-mm. haven. Jadi fashion hub tapi yang di Asia gitu dia kepinginnya, karena menurut dia juga kayaknya Asia itu lebih bakalan lebih maju gitu. Hongkong sih keren sih pasti asik. Mami juga seneng lah kalau Alisa di Hong Kong. Jadi ke sana ya. Ada alasan mengunjungi. Iya, makan-makan. Makan belanja maminya. Lagian kayaknya kalau anak tinggal di Eropa tuh jauh ya. Ember, ya Jauh jauh. loh. Kerasa banget loh. Kita sih tadi mikirnya nggak apa-apa anak jauh, ternyata pas sudah jauh, kayaknya apa-apa ya kalau kejauhan. Ya jauh-jauh betul. Yang deket-deket aja lah sini. Iya. Hongkong mah bagus tuh. Habis itu ini juga sih sebenarnya kalau fashion apa sih selain Hongkong? Kalau di Asia, Jepang ya enggak, Tokyo enggak, Korea ya. Korea, Korea, Korea. Singapura juga lah ya kayaknya ya, yang sering karena dia maju kan, jadi sering lah ada kegiatan-kegiatan fashion ya. Nah, satu hal yang menarik nih. Sebenarnya kalau gue bilang, kalau ini dari pengalaman, Mm-mm. uh, taste dan skill di film untuk SDM Indonesia tuh di Southeast Asia tuh salah satu yang terbaik sebenarnya. Jadi Itu gue percaya. itu kayak Indonesia, Filipina, Singapura tuh sama gitu skillnya. Ya pengalaman gue pernah kerja sama orang-orang dari situ juga gitu kan. Jadi bisa naker-naker kira-kira hampir-hampir lah gitu. Ya mungkin kalau dibanding sama Myanmar atau Vietnam mungkin ada lebih kita sebenarnya. Gitu. Kita tuh kalau yang kreatif jago-jago ya. Bagus loh, Iya, kita tuh kalau bikin film apa segala macem tuh bagus loh kalau kalau menurut gue sih. Bikin dan pagelaran apa juga keren. iya, cuman pernah cerita gitu dia sampai sempat ngajar di salah satu TV Malaysia untuk ngajarin SDM gitu. Nah itu juga kaget-kaget gitu. Gue saat ini kadang-kadang mereka sebelumnya bikinnya kayak gini berantakan banget. Tapi ya anyway yang jadi kita perlu masukkan buat ke SDM kita juga satu menurut gue harus menguasai Inggris lebih baik. Kedua Betul. Be trustworthy gitu. Kadang-kadang Betul. SDM Etos kerjanya ya kadang-kadang tuh kalau yang gue lihat sih. Menurut gue Singapura bisa segitu karena orangnya dianggap trustworthy, dianggap Iya, iya. Karena mereka juga sangat disiplin. Gue kan dulu pernah jadi dosen kan di Singapura. Waduh, emang ini sih orang-orangnya itu emang sangat disiplin ya dan high standard gitu. Betul, betul. Jadi kan gitu justru itu jadi strength yang mahal. Betul. Dan dengan persaingan yang semakin susah kayaknya ya memang harus begitu ya. Benar. Kayak kita sudah dan tinggal habis waktunya. Jangan sampai tiba-tiba mati. Iya, so that's it basically sih ya kayak gitu lah ya. Tadi ada banyak here and there yang kita udah obrolin. Moga-moga yang nyimak bisa ngikutin dan dapat sesuatu. Ini bakalan ada di IGTV juga. Jadi nanti bisa dilihat lagi. Ya setuju Kristella, art has to be respected. Betul. More. Karena kita tuh sangat artistik loh sebenarnya negaranya, ya kan? Coba di mana di dunia yang
punya tiap daerah itu punya bahasa yang beda, punya tarian yang beda, punya baju yang beda, punya makanan yang beda. Ya kan? Ya kan? Nah, lihat deh, antero Europe itu yang beda cuma bahasanya loh. Benar. Makanannya mirip-mirip, ya kan? Artnya mirip-mirip. Tari-tariannya mirip, bajunya ya mirip-mirip juga gitu kan. Ya, emang sih. Makanya penting sih, kita tuh by default inbred tuh memang sangat kuat di gitu. Jadi kita sangat artistik, betul. Tuh. See you again di kapan ntar kita ngobrol. Terus nih ntar kita ngobrol lagi.